Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam Ahad ini kita bisa berkumpul bersama. Malam Senin. Malam Senin. Kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu dalam nikmat sehat, nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah dalam tema hari ini yang dibawakan sama narasumber Pak Ustadz Firmansyah. Beliau sudah ada di hadapan kita semua dalam tema ringkasan Dinul Islam yang kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, anu sama-sama mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketika kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, nikmat ketika kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu. Karena dalam sebuah hadis, barang siapa yang menunggu waktu sholat dari sholat ke sholat yang lain, maka insya Allah berkumpul pula malaikat-malaikat rahmat yang akan mendoakan kita, mendoakan doa-doa kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan thalabul ilmi. Jadi dengan kita menuntut ilmu, kita mengadakan kajian-kajian ilmu, ini adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang di luar sana yang tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid atau mengikuti majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pengajian malam Senin hari ini melanjutkan terkait ringkasan-ringkasan mengenai agama Islam, dinul Islam. Janten abdi mah hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama atau asatid yang telah menyusun dengan sedemikian rupa agar bisa mudah dipahami apa-apa yang ada dalam agama Islam. Karena agama Islam itu tidak lepas dari
akidah, ibadah, sama muamalah. Maka ya abdi mas tacan sampai disebut ustad gitu. Jadi hanya mungkin ya menyampaikan apa-apa yang telah sedikit yang telah tahu, yang telah diterima oleh para ulama. Kita murajaah kembali, kita menguatkan kembali apa-apa yang telah diterima, terkhusus bagi diri pribadi dan umumnya bagi ikhwatul iman sekalian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan hingga kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anu bade diguar dina kesempatan ieu nyaeta perkawis ringkasan-ringkasan mengenai hal-hal akidah anu bade dibahas terkait akidah atau kaidah nyaeta terkait ibadah atau syariat. Ini kita mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita terima. Mungkin ini mah pelajaran anak ibtidaiyahnya, tapi mudah-mudahan ya sedikit mengingatkan kita, menguatkan kita agar semakin ilmu ini tuh bisa diingat kembali dan diamalkan. Yang pertama yaitu mengenai ibadah. Jadi ini adalah usul-usul dari usul fikih, dari kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para ulama agar bisa mudah memahami ajaran agama. Nah, kaidah mengenai ibadah itu apa? Janten nu disebut ibadah teh nyaeta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya melalui lisan para rasul. Janten nu disebut ieu teh ibadah atau bukan? Nah, kalau ibadah teh adalah tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah melalui rasul-rasulnya, melalui rasul-rasul yang telah diutusnya. Mulai rasul nabi-nabi yang Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad SAW, untuk tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Kemudian ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya lahiriah saja gitu. Hal ibadah itu, tapi ibadah itu mencakup amalan hati, ucapan, dan tindakan yang sesuai syariat. Sebagaimana kalau disebutkan ada sunnah Rasul itu ada fi'liyah, jadi sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan oleh Rasul itu dicontohkan dicontohkan oleh fi'liyah dengan anggota badan Rasulnya ya. Kemudian ada yang qauliyah, jadi sunnah yang diucapkan oleh Rasul. Dan yang kemudian ada sunnah yang takririyah, artinya sunnah yang persetujuan Rasul. Ya, sahabat melakukan sesuatu dan Rasul menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Itu terkait definisi ibadah. Jadi ibadah itu memang kita adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran dari Nabi dan Rasulnya. Kemudian kaidah berikutnya yaitu adalah terkait al-aslu fil ibadah, asal dari ibadah. Jangan al-aslu fil ibadatil al-butlan. Jadi asal dari ibadah teh yaitu adalah batil atau batal. Jadi asal atau dari ibadah itu adalah batil atau tawakuf, berhenti. Tidak sah kecuali dengan ada dalil. Jadi ini adalah usul fikih gitu ya.
Jadi asal dari ibadah adalah batil atau batal hingga ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau ini tuh disebut ibadah atau bukan? Nah, jika ini ibadah berarti ada dalil yang memerintahkannya, baik itu di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Itu ibadah. Gitu. Jadi dalam ibadah itu tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh tadi itu menambah-nambah atau mengurangi, karena memang harus sesuai dengan sandaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah basic bahwa asal dalam ibadah itu adalah batil. Jadi kalau kita mau mengetahui ini ibadah, nah, yang dicari itu adalah perintah. Jadi kalau ibadah itu jangan cari larangan, karena tidak akan ketemu. Jadi kalau ibadah mah carinya adalah perintah. Kita perintah untuk sholat sunat. Nah kita cari dalil yang memerintahnya. Karena kalau kita mencari, misalnya kita sholat sunat qobla subuh 4 rakaat, abdi mah yang sholat qobla subuh 4 rakaat, 2 rakaat wae dapatkan pahala dunia dan seisinya, apalagi mun 4 rakaat. Nah, seperti betul ya, seperti baik, tetapi kan ada yang keliru gitu. Dari definisi ibadah itu, bahwa ibadah itu adalah menunggu perintah, gitu. Menunggu perintah. Karena kalau kita mencari mana larangannya, sholat qobla subuh 4 rakaat ya nggak akan ada. Karena perintahnya adalah kalau qobla subuh itu 2 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, saum, zakat, haji, itu semua pasti ada dalil-dalil yang memerintahkannya. Itu harus dicamkan dalam diri kita, ini teh ibadah bukan gitu. Nah, berarti harus tahu dalil untuk perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya kebalikan dari ibadah. Nah, kalau kebalikan dari ibadah adalah adat atau kebiasaan. Jadi kaidah dari adat kebiasaan adalah mubah. Jadi asal dari adat atau kebiasaan adalah mubah atau boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Nah, kalau adat, cari itu dalil yang melarang. Bukan cari perintah. Dalil nanti, cari di Al-Quran misalnya, boleh nggak makan bonteng atau boleh nggak makan kangkung. Mau nyari di Al-Quran dan di hadis nggak akan ada perintah untuk dalil untuk perintah memakan makanan yang spesifik seperti itu. Jadi untuk hal yang terkait adat atau istilahnya terkait dunia aja, carilah dalil yang melarang. Larangan makanan minuman yang dilarang seperti apa, larangan-larangan lainnya. Kalau urusan dunia, cari dalil yang melarang. Jadi asal hukum dari adat kebiasaan adalah boleh, kecuali ada larangannya. Jadi tadi kan adat kebiasaan tuh makan, minum, berpakaian, nah, semua urusan dunia itu adalah adat kebiasaan. Nah, itu Rasul pernah bersabda bahwa urusan dunia tuh antum a'lamu fi umuri dunyakum. Jadi urusan dunia mah kamu yang lebih tahu gitu. Silahkan mau pakai pakaian yang seperti apa asal tidak melanggar syariat. Mau makan seperti apa asal tidak memakan makanan yang haram. Kan cuma 4 yang diharamkan. Boleh meminum minuman sebanyak apapun atau yang sejenis apapun asal yang tidak yang dilarang. Kan yang dilarang tuh yang homer gitu ya, yang memabukkan gitu kan. Jadi kalau terkait tadi ya dunia atau adat kebiasaan tuh carilah dalil yang melarang. Jadi itu ya Bapak Ibu ya terkait kaidah ibadah. Jadi kalau ibadah tuh cari dalil yang memerintah di Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau terkait dunia atau adat kebiasaan, carilah dalil yang melarang.
Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya agama itu berdasarkan akal semata, tentu bagian khuf atau sepatu lebih utama diusap daripada bagian atas. Namun aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya atau sepatunya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau ibadah mah jangan masuk logika. Mungkin ada ibadah yang masuk logika, tapi secara umumnya bahwa ibadah itu harusnya diimani aja, diyakini aja, tidak perlu masuk logika, akal pikiran. Karena kalau masuk akal atau otak, tidak akan masuk logika. Jadi kita hanya taat aja untuk terkait ibadah mah, beriman, yakin untuk bisa melaksanakannya. Karena kadang ya ibadah itu di luar jangkauan atau akal manusia. Jadi kita tuh hanya ujian ketaatan aja terkait ibadah. Jadi tadi hadis Ali itu menyebutkan bahwa ketika kita wudhu, misalnya sedang dalam di mana perjalanan, kita cukup mengusap atas sepatu kan, cukup mengusap atap sepatu. Dan kalau menurut logika yang kotor kan bawahnya gitu. Kenapa yang diperintah tuh kita harus mengusap atasnya? Nah, itu kan tidak masuk logika gitu. Jadi kadang ibadah-ibadah itu ada yang belum masuk logika kita. Ya kita mah taat Rasul mengusap sepatunya atasnya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu terkait kaidah-kaidah basic atau dasar dari ibadah. Jadi jangan sampai kita keliru mana ibadah, mana adat, mana perintah, mana dan larangannya. Jadi disimpulkan kembali, kalau ibadah tuh cari dalil yang memerintah, kalau adat atau terkait urusan dunia cari dalil yang melarang. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah terkait akidah atau kaidah yang dibahas untuk pada kesempatan ini. Kita lanjut menuju bab ibadah. Ini juga ringkasan juga ya, mungkin nanti lebih detailnya sama asatid yang lain bisa dijelaskan lebih detail lagi. Mungkin kita ini mereview kembali dalil-dalil atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Barangkali ada yang belum pernah mengetahuinya atau belum membacanya, atau bahkan diri saya juga mungkin untuk menguatkan kembali. Nah, pada kesempatan bab ibadah malam ini, yaitu mau membahas terkait bersuci atau wudhu. Bersuci atau wudhu. Jadi sholat itu tidak lepas dari bersuci. Baik itu suci lahir dan suci batin. Nah, suci batin itu apa? Jadi suci batin itu tidak musyrik, tidak kemudian ikhlas dalam melaksanakan sholat itu. Jadi itu harus suci batin. Kemudian suci lahir adalah dengan berwudu tadi. Jadi bersucinya dengan wudu. Nah, selain wudu itu ada lagi tayamum. Ketika tidak ada air atau ketika sedang safar, maka kita boleh tayamum. Itu bersuci juga sebagai pengganti wudu. Kemudian juga bersuci pun ada satu lagi, yaitu mandi. Ya, ada mandi. Ya, kalau mandi di dalam ajaran Islam sih cuma satu, jadi mandi junub. Jadi mandi yang diajarkan oleh seperti yang junub gitu ya. Mandi junub, itu sebut mandi gitu. Kalau mandi yang cuman dicumplang atau apa gitu, itu bukan mandi gitu kalau di dalam Islam gitu ya. Itu terkait bahwa kita tuh harus suci lahir dan batin ketika akan melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku hanya perintahkan untuk berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Nah, jadi
tidak sah sholatnya apabila tidak berwudu. Jadi kalau kita sholat tanpa wudu itu ya sah gitu. Walaupun sholatnya benar, sholatnya khusyuk, tapi kalau wudunya tidak benar atau wudunya tidak sah, tentu sholatnya pun tidak akan sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal bersuci ini tuh hal yang sangat penting juga gitu. Hal yang sangat kita harus perhatikan juga, jangan melalaikan atau jangan asal-asalan, karena ini sebagai syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau wudunya aja tidak benar atau wudunya aja tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Nah, perintah untuk bersuci ini di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini adalah dalil Al-Qur'annya. Jadi kadang suka disebutkan ini yang wajibnya itu ini gitu dalam Al-Qur'an itu. Jadi kayak membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, menyapu kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ini adalah misalnya yang wajibnya, itu yang fardunya, yang tidak boleh terlewat ketika kita melakukan wudhu. Sedangkan perintah atau tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita bacakannya terkait tata cara wudhu dan beserta dalilnya. Mari kita murojaah kembali ya terkait hal bersuci ini. Yang pertama yaitu ketika kita berwudu, kita mengucapkan bismillah. Jangan lupa kalau kita berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaih. Jadi artinya tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maka dari hadis ini diperintahkan apabila kita berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Jadi sudah bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua tangan sebagaimana dalam hadis faqra'a ala kafaihi salasan mirara faghsalahuma. Janten lalu dituangkan air di kedua belah tangannya dan dibasuhnya 3 kali. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim, kita membasuh kedua belah tangan kita. Tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali sampai pergelangan tangan dibasuh tangannya. Nah, setelah membasuh tangan, kemudian yang selanjutnya adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, summa adkhalul yaminah fil anam pamas maswa was tansak. Kemudian dimasukkan tangan kanan di dalam air, kemudian mengambil airnya, lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung serta disemburkannya kembali. Nah, jadi selanjutnya adalah setelah membasuh tangan yaitu berkumur-kumur.
Jadi ngambil, apakah itu di keran, gitu ya, di keran, atau bisa ngambil di bejana atau ngambil di wadah. Kemudian berkumur-kumur, kemudian langsung masukkan air ke dalam hidung dan disemburkannya kembali, semburkannya kembali. Jadi langsung ya ketika kita mengambil air pakai tangan, kemudian dikumur-kumur dan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam hidung, dihirup, kemudian disemburkannya lagi. Yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ada juga yang berpendapat kalau memang misalnya tidak cukup berkumur-kumur dan air yang ke hidungnya udah habis, ya bisa ngambil lagi aja untuk menghirup untuk ke hidungnya. Tapi tetap itu dalam satu rangkaian. Jadi 3 kali itu berkumur-kumur, langsung menghirup dan disemburkan lagi. Kemudian selanjutnya setelah kita berkumur-kumur dan menghirup ke hidung adalah dengan membasuh wajah. Jadi summa gosala wajhahu salatan. Jadi menurut hadis Bukhari sebutkan bahwa sesudahnya itu dibasuh muka beliau 3 kali. Jadi membasuh muka. Jadi semua muka jangan sampai terlewat. Dibasuh, ya, jangan sampai terlewat muka gitu ya. Dibasuh 3 kali. Membasuh 3 kali. Kemudian selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan hingga sikut. Tadi dalam Quran surat Al-Maidah sebutkan membasuh tangan sampai sikut. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma ghasala yadahul yumna hatta ashra'a fil adudi tsumma ghasala yadahul yusra hatta ashra' fil adud." Kemudian selanjutnya ia mencuci tangan kanan hingga hampir mengenai bahunya. Jadi kalau melebihi sikut nggak apa-apa gitu. Sampai bahu tenanawan gitu ya. Jadi minimal sampai sikut, jangan sampai kurang gitu. Karena banyak orang yang tidak sampai sikut sama sekali gitu. Sikut tidak sampai terbasuh gitu. Makanya Rasul ini bahkan menjatuhkan sampai ke bahunya gitu. Jadi melebihi sikut gitu. Biar sikut itu terbasuh juga. Dia mencuci tangan kanan dan tangan kirinya hingga mengenai bahunya. Jadi jangan sampai sikut ini terlewat untuk dibasuh. Nah, setelah membasuh kedua tangan hingga sikut, selanjutnya adalah mengusap kepala dan telinga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW masaha ra'suhu biyadihi faqabla bihima wa adbara bada bimuqaddim ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qaffahu thumma radahuma ilal makani alladhina bada'u min. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW menyapu kepalanya dengan kedua tangannya mulai dari depan. Jadi menurut hadis ini Rasul itu menyapu kepala dengan kedua tangannya. Jadi sanesku sapanangan tapi kedua nana gitu. Menyapu kepala nanti. Menyapu kepala mulai dari depan ditarik ke belakang. Lalu kembali lagi ke depan ke tempat awalnya. Nah, itu cara mengusap kepala. Jadi kalau dicontohkan tuh diambil airnya dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi ke tempat awal, diusap kepalanya ya. Jadi kadang ada yang cuman depannya aja gitu. Nah itu kan dalilnya saya juga belum tahu yang mana gitu. Jadi kalau menurut hadis ini, jadi dengan kedua tangannya, kemudian diusap ke belakang dan dikembalikan lagi ke depan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW mengusap kepala dan kedua telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, jadi setelah
kembali ke depan tuh membersihkan telinga. Jadi ke depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, langsung membasuh telinga bagian depan dan bagian belakang. Belakang satu kali saja. Jadi tadi ya, ketika membasuh kepala dan telinga itu cukup satu kali, sebagaimana tidak disebutkan sih dalam hadisnya, tapi sebetulnya hadis-hadis wudhu itu banyak. Ini saya hanya meringkas saja. Nanti mudah-mudahan ada yang lebih detail kalau mau melihat hadis-hadis tentang wudhu itu banyak. Dan ini salah satu contoh hadisnya. Jadi ada hadis lagi nanti yang menyebutkan bahwa hadis yang sahih yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu cuma satu kali saja. Itu hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan satu kali mengusapnya dan telinga. Jadi di hadis-hadis yang lain tuh menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah mencontohkan ada yang 3 kali wudhu, ada yang 2 kali, dan ada yang 1 kali. Nah, itu sah tetap. Kita tangan sekali, gitu. Kumur sekali, muka sekali, itu sampai semuanya sekali itu sah. 2 kali, 3 kali, atau sekali. Tapi ada pendapat juga bisa lebih juga kalau memang membutuhkan, misalnya masih kotor atau apa. Jadi tadi tanya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi tetap mengusap kepala mah 1 kali, tidak menjadi 3 kali. Jamaah ihwatu iman rahimakumullah. Nah, itulah rangkaian berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai syarat sahnya sholat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai wudu kita tuh asal-asalan atau bahkan tidak sesuai contoh Rasul gitu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika ada yang terlewat, nah itu akan disiksa yang terlewat itu di api neraka. Nah, tadi ini terakhir adalah membasuh kedua kaki. Nah, kemudian dibasuhlah kaki kanan sampai mata kaki 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Lihat ada hadis yang menyebutkan ketika mata kakinya itu tidak terbasuh, maka mata kaki ini akan disiksa, akan dibakar di api neraka karena tidak dibasuh sampai mata kaki. Jadi saking ininya ya. Jadi yang istilahnya kita sebagai muslim saja diancam agar kita beribadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, apalagi ke sholat. Makanya kita dengan hadis-hadis ini mudah-mudahan mengingatkan kembali bahwa hal bersuci ini sangat penting. Maka tidak boleh melanggar apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah berwudu, nah itu apa doanya? Nah, doa setelah wudu dalam hadis disebutkan adalah yang sahih adalah membaca 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi setelah kita selesai berwudu, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu 2 doa setelah wudu. Mungkin ada juga tambahan setelah syahadat boleh berdoa yang lain. Mau berdoa yang lain silahkan. Bahkan dalam hadis lain juga setelah bersyahadat tuh Rasul berdoa yang lain dan sampai mengangkat kedua tangannya. Jadi salah satu contoh doa mengangkat tangan tuh yang dilakukan Rasul itu adalah ketika selesai berwudu. Jadi tidak setiap berdoa harus mengangkat tangan, tidak semua ada itunya ya. Karena kan kita selalu berdoa kan tidak selalu mengangkat tangan. Kalau kita masuk masjid atau kita bangun tidur, kita keluar rumah kan tidak. Jadi doa itu tidak selalu mengangkat tangan, ada contoh-contohnya. Tapi secara umum memang doa itu Rasul pernah mencontohkan mengangkat tangan. Salah satunya ketika selesai wudhu ini.
Iya, doa setelah wudhu. Nah, itu adalah rangkaian bersuci, khususnya terkait wudhu. Jadi wudhu kita harus benar gitu ya, menurut dalil yang disebutkan. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait bab ringkasan ibadahnya, terkait fikih mengenai wudhu. Salajengna nu terakhir nyaeta terkait orang ngabahas terkait bab akhlak atau muamalah atau adab. Jadi ada adab-adab, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas terkait adab etik atau etika makan, maka sekarang adalah etika ketika minum. Nah, jadi terkait etika minum ini sebetulnya yang dilarang oleh Rasul itu cuma minuman-minuman yang memabukkan. Jadi khamar, ya. Ada dalil-dalil Al-Quran dan sunnahnya yang menyebutkan bahwa minuman yang dilarang itu adalah khamar atau yang memabukkan. Bahkan sebelum Al-Quran yang melarang khamar turun itu emang awalnya tidak dilarang khamar itu. Makanya kenapa ada hadis, janganlah kalian sholat ketika kamu mabuk, karena itu tuh sebelum datang dalil perintah pelarangan khamar. Karena ketika orang mabuk atau meminum minuman khamar tuh otaknya atau pikirannya tuh jadi tidak normal. Bahkan ucapannya juga jadi malaweng atau ucapannya juga malah balelol atau yang lainnya. Makanya turun surat apa lagi? Bahwa melarang khamar. Sekaro itu. Tuh, jadi semenjak dalil itu diturunkan, maka khamar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit sama aja gitu. Itu haram tetapnya ya, terkait halal haramnya minuman. Nah, terkait adab-adabnya, yaitu yang pertama adalah minum itu adalah dalam keadaan duduk. Jadi dalam sebuah hadis ada beberapa redaksi yang itunya terkait layas robana ahadukum qaiman. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini ya hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak boleh minum sambil berdiri. Jadi kalau kita minum sebaiknya kita duduk. Karena dari segi kedokteran juga pernah meneliti bahwa antara minum sambil berdiri dan sambil duduk tuh misalnya lebih sehat sambil duduk. Jadi kalau berdiri itu ada hal-hal yang merusak atau anggota badan misalnya. Ini juga ada uji itunya ya. Tetapi ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasul itu pernah minum sambil berdiri. Jadi ketika minum air zam-zam, ya, ini Rasul pernah minum, meminta air zam-zam. Kemudian ketika umroh atau haji, beliau dikasihkan air zam-zam, maka beliau minum sambil berdiri. Jadi kalau dalam hukum Islam, ketika seolah-olah bertentangan, Rasul menyuruh tidak boleh minum sambil berdiri, tetapi Rasul juga melakukan minum sambil berdiri, maka hukumnya itu menjadi makruh. Jadi hukumnya menjadi makruh. Jadi tidak sampai ke haram minum sambil berdiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum. Kemudian minum pakai tangan kanan, sebagaimana sebelumnya terkait etika makan, kita makan minum memakai tangan kanan. Selanjutnya etika lainnya adalah minum tuh 3 kali tegukan. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah pernah minum dengan 3 kali nafas atau 3 kali tegukan. Jadi
Istilahnya maksimalnya 3 kali tegukan lah minum. Jangan sampai lek 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 lek. Lebih dari 3 kali tegukan. Nah, Rasul pernah mencontohkan sampai 3 kali tegukan. Kemudian tidak boleh bernapas dalam bejana juga ya, dalam wadah minum. Jadi kita tidak boleh ketika minum bernapas di dalam wadah minum. Dan yang terakhir yaitu adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil sebagai rasa syukur kita kepada Allah ketika selesai minum. Ini hadis umum dan tidak mencela minuman juga. Seperti halnya tidak boleh mencela makanan. Kalau memang tidak suka ya tidak perlu mencela makanan minuman tersebut. Nah, itulah terkait adab-adab atau etika ketika minum ya. Jadi tidak boleh minum sambil berdiri, tapi itu hukumnya makruh. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, minum pakai tangan kanan, kemudian minum dengan maksimal 3 kali tegukan. Kemudian tidak boleh bernapas dalam wadah minuman dan mengucapkan alhamdulillahirabbil ketika selesai minum. Itulah terkait adab-adab dalam atau etika dalam minum. Bapak Ibu anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah terkait ringkasan-ringkasan terkait akidah atau kaidah kemudian ibadah yang tadi terkait masalah wudhu dan yang terakhir terkait etika dalam minum. Mudah-mudahan nanti ada asatid yang lebih dalam lagi membahasnya. Ini saya hanya meringkas saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperdalam lagi untuk pembahasan mengenai akidah, ibadah, dan akhlak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena itu atas keterbatasan ilmu saya dan yang benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja pengajian malam ini dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adan, Cuk. Oh, mau itu dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsiran kepada atas pemaparannya. Dan ini definisi ibadah, kaidah berlanjut ibadah bersuci atau berwudu. Dan akhir adalah akhlak etika minum dalam Islam. Bapak Ibu, ini sekalian, enggak ada yang mau bertanya mengenai hal tersebut? Terus paham. Yo, mengulang kembali ini mah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, kita tutup kajian malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.